Senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu hari ini boleh sharing firman Tuhan. Dan hari ini tema khotbah saya hari ini saya kasih tema Tuhanku hebat. Siapa yang percaya Tuhan kita hebat, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Ya mungkin kelihatannya ketika saya kasih tema ini Tuhanku hebat itu seolah-olah di telinga kita itu sudah seperti biasalah kayak gitu ya, benar ya. Karena memang Tuhan kita hebat. Betul enggak? Tetapi terkadang itu walaupun kita bisa berbicara dengan mulut kita, Tuhanku hebat. Tetapi kadang di dalam kesetiap harian kita, terkadang ya Bapak Ibu, kadang kita itu tidak merasa kalau Tuhan itu hebat. Ya. Dan hari ini ketika saya sharing firman Tuhan ini, saya teringat selama kurang lebih 3 bulan yang lalu sampai sekarang, khususnya buat jemaat Gereja Mawar Sharon Surabaya, termasuk di kampus selatan ini juga, saya lihat apa yang Tuhan lakukan bagi setiap kita ini. Ya, nanti saya akan sharing sedikit demi sedikit kayak gitu. Ya, memang kita sekarang sudah ada di awal tahun 2022, ya, dan nggak terasa sudah hampir habis bulan Januari, betul ya? Nggak kerasa cepetnya gitu, ya. Dan sebagian anak-anak muda yang mungkin yang ada di tempat ini yang belum menikah mengharapkan segera cepat Februari. Karena mau Sinja Imlekan, terima angpau. Amin. Ya, nah, nggak terasa kita sudah di awal tahun 2022. Dan ketika tadi saya katakan saya kagum dengan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan buat Gereja Mawar Sharon Surabaya 2022. Dan kalau kita tahu juga tema kita tahun ini, apa Bapak Ibu Saudara? Moving towards New Harvest. Ya. Dan saya lihat kembali lagi, saya terkagum-kagum sejak 3 bulan yang lalu. Saya ingat ya kenapa saya mulai dari 3 bulan yang lalu. Waktu itu biasa ya kurang lebih kalau di akhir tahun Oktober November kita itu biasanya melakukan annual meeting. Ya, evaluasi sepanjang 2021 apa yang sudah Gereja Mawar Sharon lakukan. Ya, termasuk setiap ministry penggembalaan kita evaluasi sepanjang tahun 2021. Kemudian apa the nextnya 2022 yang akan kita lakukan. Ya, tentunya kita mencari wajah Tuhan. Apa yang kita lakukan sepanjang nanti tahun ke depan 2022. Ya, dan saya ketika saya renungkan itu. Ya, ketika saya buat khususnya ketika saya buat di Creative Group Team. Ya, saya lihat ke belakang gitu sepanjang 2021. Ya, dan Bapak Ibu Saudara tahu tentunya kita struktur itu struktur yang ya masih baru lah hitungannya ya. Yang kita ada ministry group head kreatif, pastoran dan lain sebagainya itu masih berjalan 1 tahun. Ya, ketika saya lihat ke belakang, saya persiapkan satu persatu ya dari worship ministry kemudian multimedia. Saya nangis Bapak Ibu Saudara ketika saya tulis itu. Apa yang bisa saya evaluasi, saya nangis. Ya. Ya enggak sampai nangis, wah enggak drodos gitu nanti tulisan saya. Saya soalnya orangnya masih jadul Bapak Ibu, enggak pakai laptop, enggak pakai gadget gitu. Saya masih senang tulis tangan ya, termasuk khotbah saya ini saya tulis tangan ya, supaya otak saya juga masih tetap mengingat bekerja gitu. Saya tulis tangan. Ketika saya nulis itu saya merasakan Tuhan ini luar biasa buat Gereja Mawar Sharon Surabaya. Dia Tuhan yang setia. Ya, saya lihat dengan sepanjang berjalannya kita mulai dari tahun 2020, 2021 ya waktu itu saya masih ingat itu ya belum 2022. Saya lihat penyertaan Tuhan atas gereja kita ini luar biasa. Makanya saya katakan Tuhan kita itu hebat, Tuhan kita itu setia. Kita masih bisa berdiri ya. Ketika saya tulis itu, iya ya. Kok bisa ya? Kita masih bisa melakukan yang terbaik buat Tuhan. Ya, waktu itu masih belum di Cempaka Bapak Ibu. Kita masih ibadah di Sibek. Kita masih running dengan baik dan lain sebagainya. Padahal saya lihat dengan orang-orang yang ada dan lain sebagainya. Waktu itu di dalam hati saya cuman kayak gini, kalau Tuhan yang membangun gerejanya, Tuhan yang akan menyertainya. Allah mau tidak akan pernah menggoncangkannya. Ya, lanjut terus. Ya, kalau Bapak Ibu tahu, bukan cuma persiapan annual meeting itu aja. Kalau dari tim saya sebagai ministry group headnya kreatif, saya ini juga persiapan mau masuk ke gedung yang baru ke Cempaka. Gedung baru, bangunan baru.
Ya, rumah lama tapi direnovasi jadi baru. Itu persiapan dengan orang-orangnya dan ya banyaklah persiapan sound system, lighting dan lain sebagainya. Ya, itu sudah menguras pikiran dan banyaklah pokoknya kayak gitu ya. Dan saya enggak perlu jelaskan pernak-perniknya. Ya, sampai akhirnya tiba. Bapak Ibu juga tahu, kita pertama kali ibadah di Gereja Mawar Sharon di Jalan Cempaka 25 Desember, Natalan. Betul ya Bapak Ibu? Kita semua merayakan Natal di situ. Ya, walaupun itu sampai sekarang pun belum jadi 100%. Ya, ketika kita mengadakan ibadah Natal di situ, sekali lagi saya kagum sama Tuhan. Kok bisa ya? Kok bisa kita Natalan seperti itu? Ya, kalau mau cerita detailnya banyak, masalah dan lain sebagainya banyak. Ya. Tapi yang saya lihat ketika kita bisa, saya bukan cerita masalah kemegahannya Gereja Mawar Sharon Surabaya yang ada di Jalan Cempaka. Tapi yang saya lihat ketika saya beribadah waktu itu, saya cuman kagum, Tuhan itu kok setia ya sama kita ya. Penyertaan Tuhan itu kok luar biasa ya. Di tengah-tengah yang seperti itu, kita masih bisa tahu gitu bahwa Tuhan itu benar-benar ada buat gereja kita. Amin. Ya. Nah, hari ini ketika saya siapkan khotbah ini, seperti saya katakan tadi, saya kasih tema Tuhanku hebat. Saya mengingatkan bukan cuman kepada saya, tetapi bagi kita semua jemaat Gereja Mawar Sharon Surabaya untuk mempersiapkan diri kita di tahun ini yang seperti kita tahu tema tahunannya Moving Towards New Harvest. Tuaian besar yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Dan bisa saya katakan kalau Tuhan sediakan tuaian yang besar bagi setiap kita, bagi saya Bapak Ibu, tantangannya akan besar bagi setiap kita, halangannya itu akan jauh lebih besar. Dan hari ini saya mengingatkan buat setiap kita, kenapa saya tadi mulai dengan sharing itu, saya percaya itu hanya kalau sepanjang 2020-2021 dibandingkan tahun 2022 ini, saya percaya tahun 2022 tantangan, hambatan dan halangannya itu jauh lebih besar. Amin. Ya. Ketika saya ingat-ingat lagi ke belakang, iya ya, masih ingat nggak Bapak Ibu? Tema tahun 2020 apa? Ayo, ingat nggak? Apa? Atau saya kasih waktu berdoa dulu? Apa? Purified for growth. Setelah itu apa? 2021 apa? A new awakening. Ya, buat saya kalau saya tarik, saya runut mundur, moving toward new harvest, a new awakening, purified for growth. Ini secara nggak sengaja loh, itu tuntunan Tuhan itu perlahan demi perlahan. Betul ya? Kita disiapkan Tuhan terlebih dahulu untuk kita ini dimurnikan. Kita ini benar-benar disaring. Ya, sama seperti kalau misalnya, kalau Bapak Ibu contoh yang paling gampang di kitab Hakim-Hakim Gideon itu loh. Pasukannya yang mulai dari 32.000 sampai jadi 300. Ya, artinya kita ini memang disiapkan sama Tuhan untuk kita ini menyongsong tuaian baru. Ya, ketika kita sudah dibersihkan, ketika kita sudah dimurnikan, kita mulai melangkah di namanya yang a new awakening. Ya, mungkin masih nggak kelihatan di sini, tapi saya percaya di tahun ini kita akan melihat. Oleh karena itu saya mau katakan buat setiap kita, kalaupun ke depan, ya, kalaupun kita ke depan menghalangi hambatan ataupun tantangan yang lebih besar, Bapak Ibu ingat, kita sudah dipersiapkan Tuhan. Kalau ada tantangan halangan yang lebih besar, Bapak Ibu akan melihat tuaian besar itu Tuhan sediakan bagi setiap kita. Itu bukan karena kuat gagah kita, tapi karena oleh Tuhan kita yang hebat. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, kayak gini Bapak Ibu. Ya, tadi saya katakan, saya mau mengingatkan buat saya juga, buat Bapak Ibu, supaya ke depan kita ini jadi pelayan Tuhan itu yang kuat dalam menghadapi setiap tantangan. Karena ke depan tantangannya itu jauh lebih besar. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu kalau lihat film, atau saya kasih contoh aja ya, film apa? Yang terakhir ini James Bond atau Fast Furious. Ya. Semakin serianya semakin Fast Furious terakhir berapa? 9 atau 10? Kalau James Bond kan gak ada nomornya soalnya gitu. Yang Fast Furious saja terakhir berapa? 9 ya? 10? 9 ya?
Nggak usah dibahas 9-10-nya lah. Maksud saya gini, antara yang ke-9 dengan yang ke-1, saya tanya, lebih keren yang mana? Hah? Nggak pernah nonton semua di sini baca Alkitab terus. Luar biasa. Kalau gitu saya berhenti aja, kita doa sama-sama aja. Saya percaya bukan cuma Fast Furious sih. Kalau dulu saya waktu kecil gitu, ya nonton film itu yang dulu kecil itu kan ada kayak Voltus, Satria Baja Hitam, Megaloman gitu kan. Ya dulu mungkin Bapak Ibu juga baca Alkitab terus nggak ada yang tahu gitu film-film seperti itu gitu ya. Pasti musuhnya itu biasanya kita ini apa ya, nggak langsung nontonnya itu kan langsung selesai sampai episode. Ada episode ini berhenti, episode berikutnya. Biasanya kan penasaran kan kalau episode terakhir yang misalnya episode 1 berhenti gitu. Wah memang kan dibuat penasaran gitu karena biasanya lawannya atau musuhnya itu jauh lebih hebat. Pengen cepet-cepetan lihat yang seri berikutnya, episode kedua. Ketika kita lihat episode yang kedua, musuhnya kalah. Wah memang hebat ini gitu kan. Tapi nanti sama di ujungnya juga kayak gitu. Tapi yang mau saya katakan episode demi episode jauh ke depan. Itu tambah membuat kita itu, wow musuhnya hebat ya. Betul ya? Sama kan Fast Furious juga gitu kan, canggih-canggih gitu kan. Yang keberapa itu saya lihat itu, mobilnya bisa sampai ke angkasa itu. Betul nggak? Betul nggak? Oh nggak ada yang lihat sih, kok saya tanya lagi. Lupa, maaf. Maaf. Nanti minta nonton bareng sama Pak Gemnya ya. Nonton bareng sama-sama gitu. Nggak apa-apa ditraktir sama Pak Gemnya gitu. Ya. Yang mau saya katakan, saya bukan cerita filmnya Bapak Ibu. Yang mau saya katakan ke depan itu sama seperti yang di film-film itu loh. Tantangan, hambatan itu jauh lebih besar. Walaupun Bapak Ibu gak minta itu akan datang dengan sendirinya. Dan buat saya ketika Tuhan persiapkan itu semua. Tadi saya katakan mulai dari tahun 2020, 2021. Tuhan itu sedang mempersiapkan kita. Dan hari ini saya mengingatkan buat setiap kita supaya kita siap. Nanti ke depan kita ini jadi pelayan Tuhan, penuai-penuai yang luar biasa. Amin. Ya. Supaya kita bukan menjadi orang yang lemah. Ketika kita mengalami tantangan di sini kita nangis, Tuhan. Ya enggak apa-apa sih nangis. Tapi maksud saya Bapak Ibu harus sadar bahwa ke depan ketika Tuhan sudah berikan ini semua, ya. Bagi saya ketika kita masuk di, saya bukan berbicara gedungnya ya, tapi ketika Tuhan memang kasih kita di Gereja Mawar Sharon Surabaya, ya termasuk di tempat ini, termasuk di tempat Tuhan itu sedang mempersiapkan kita babak episode yang baru. Dan saya tahu ketika ada sesuatu yang baru, Tuhan sesungguhnya sedang menyiapkan kita semua juga. Amin. Untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat menghadapi segala macam tantangan. Nah, ada 3 hal yang mau saya bagikan. Bagaimana kita bisa menjadi pelayan Tuhan yang kuat. Yang pertama, buka dulu firman Tuhannya di Roma 12 ayatnya yang pertama. Sudah saya bacakan bagi Bapak Ibu. Nah ini sudah ada. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Poin saya yang pertama, kalau kita semua ingin menjadi pelayan Allah yang kuat, ini yang harus kita lakukan. Aku milikmu, pakai aku Tuhan. Kita ini milik Tuhan. Izinkan Tuhan memakai kita. Yang mau saya katakan di tempat ini kayak gini sederhananya. Persembahkanlah hidup kita itu kepada Tuhan. Bukan cuman setengah-setengah, bukan cuman separuh. Tapi persembahkan sepenuh keberadaan hidup kita itu. Sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Amin. Atau bisa saya katakan gini, hidup kita ini adalah hidup milik Tuhan. Amin. Coba Bapak Ibu ngomong sama kanan kirinya. Hidupmu adalah hidup milik Tuhan. Sudah? Kok kelihatannya masih enggak kedengaran saya. Ya. Hidup kita ini adalah hidup milik Tuhan. Oleh karena itu jauhkan segala
ada ayatnya sih, 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16. Jauhkan dari segala kedagingan, jauhkan dari segala keangkuhan hidup, jauhkan dari segala keinginan mata. Kalau hidup kita milik Tuhan, kita tahu. Ya, sama kalau Bapak Ibu Saudara punya handphone, ya, kan punya handphone masing-masing gitu kan. Apakah boleh temannya otak-otak handphonenya? Enggak boleh kan? Yang boleh otak-otak handphonenya siapa? Ya yang punya. Betul ya? Sama seperti kalau kita tahu hidup kita ini milik Tuhan, yang boleh mengotak-atik hidup kita, gampangannya seperti itu, Tuhan, karena Dia yang mempunyai hidup kita. Ya, dari pihak kita cuman saya bisa katakan seperti ini loh. Setiap aspek hidup kita itu persembahkan kepada Tuhan. Belajarlah berserah kepada Tuhan. Dan itu tidak mudah Bapak Ibu. Ya, ketika kita tahu kalau hidup kita ini milik Tuhan, itu dengan kata lain kita itu ngomong kayak gini loh. Kita ini tidak hidup bagi diri kita sendiri, tapi hidup kita itu bagi Tuhan. Dan itu tidak mudah. Ya. Makanya tadi saya katakan kalau kita tadi di tahun 2020 Purified for Growth, sesungguhnya Tuhan itu di tahun-tahun itu bahkan sampai sekarang juga, ya, Tuhan itu melihat apa yang bisa atau apa yang dapat diubah dalam hidup kita. Ya. Buka dulu sama saya Yohanes 15 ayat yang kedua. Yohanes 15 ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ya. Tadi saya katakan kalau kita tahu hidup kita ini adalah hidup milik Tuhan dan kita mempersembahkan hidup kita dengan rela hati, kita berserah, izinkan Tuhan sekali lagi membersihkan hidup kita supaya kita menghasilkan banyak buah. Betul di tahun 2020 Tuhan sudah memurnikan kita, tetapi ketika kita sudah bersih Tuhan mau membersihkan kita lagi supaya kita menghasilkan banyak buah. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Dan izinkan itu terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Dan ada kabar sukacita bagi setiap kita. Kabar sukacita bagi setiap kita adalah Tuhan itu menerima kita apa adanya. Tidak peduli keberadaan Bapak Ibu sekarang seperti apa. Izinkan buka hati kita. Karena Tuhan itu menerima kita apa adanya. Untuk Dia akan memakai kita. Engkau tinggal berkata, Tuhan ini aku. Pakai aku. Tinggal Bapak Ibu mau gak dipakai Tuhan. Ketika mau, engkau akan dimurnikan, engkau akan dibersihkan oleh Tuhan. Tuhan menerima kok kita apa adanya. Amin. Sama seperti Musa Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu lihat Musa itu. Sebelum dia dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa nganggur ya. Ya bukan ngomong nganggur ya. Tapi dia ini kan ketika dia lari waktu habis membunuh itu. Dia lari di padang gurun. Berapa lama dia di padang gurun? 40 tahun. Betul ya. Sebelum dia dipakai untuk membebaskan bangsa Israel. Itu masa-masa persiapan bagi Musa. Buat saya sama itu adalah masa ketika Tuhan membersihkan, ketika Tuhan memurnikan hidup Musa sebelum Tuhan memakai Musa lebih luar biasa lagi. Sama kalau kita mau dipakai Tuhan, izinkan kita berserah kepada Dia. Ini aku Tuhan, datang kepada Tuhan apa adanya. Izinkan Dia yang Tuhan tidak berkenan di dalam hidup kita, izinkan Tuhan membersihkan. Izinkan Tuhan memurnikan. Karena kita ini adalah milik-Nya. Amin. Yang kedua, poin yang kedua. Aku orang biasa dan Tuhanku luar biasa. Kembali yang seperti saya katakan tadi. Ketika saya ingat-ingat mempersiapkan annual meeting. Kemudian Natal. Dan terakhir Tuhan mengingatkan saya sekali lagi waktu rebuilding God altar Bapak Ibu Saudara. Yang waktu kita nyanyi lagu, nanti kita akan nyanyikan lagu ini setelah firman. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Waktu rebuilding God altar ketika nyanyi lagu itu,
Sekali lagi saya kagum sama Tuhan. Di situ saya nangis ketika nyanyi lagu itu, saya nangis. Ya bingung nangis ya sambil maskernya dilepas karena basah itu Bapak Ibu Saudara. Waktu yang ikut rebuilding ya, saya usap air mata saya pakai lagi masker saya. Nangis lagi. Saya di situ saya bukan ngomong saya cengengnya, bukan, enggak. Tapi di situ saya sekali lagi Tuhan ingatkan. Kamu mau ke depan, mau tak pakai lebih lagi. Persembahkan hidupmu. Persembahkan hidupmu. Ya. Kenapa saya kasih judul itu tadi? Aku orang biasa, Tuhanku luar biasa. Sekali lagi, ketika saya ingat-ingat sepanjang 2020-2021, Tuhan ini luar biasa loh. Ya. Dan saya mau ingatkan buat setiap kita, kadang di antara kita juga para pastor yang ada, kita ini saling mengingatkan Bapak Ibu. Ya. Supaya kita ini saling mengingatkan, jangan merasa, oh ini bisa jadi kayak gini, itu karena aku. Ya kan? Kita ini para pastor ini sekarang ini lebih apa ya? Lebih open, lebih terbuka gitu. Ya. Ngomong ya bisa kita saling menasehati, saling menegur, tapi enggak ada perasaan sakit gitu. Ya, dan yang paling sering itu biasanya saya, Pastor Lukas, Pastor Erik, ya terkadang kalau Pastor Antoni ikut, biasanya jarang dia ikutnya. Biasanya kita yang itu kita saling mengingatkan gitu. Ya, setelah apa yang kita alami tahun 2020-2021, sekarang kita bisa mengalami hal yang seperti ini. Jangan merasa itu karena jasamu. Jangan karena itu karena aku. Itu karena aku. Ya, kita kadang ngomong, kita saling mengingatkan. Ya, makanya saya tulis itu yang poin kedua. Kita ini orang biasa, Tuhan kita yang hebat. Supaya apa? Ketika kita ingat ke depan kalau Tuhan, tadi saya katakan tantangan yang besar, kita akan menerima mujizat yang jauh lebih besar. Ketika kita sampai kepada itu, jangan seolah, oh itu karena aku. Itu karena Tuhan. Kita orang biasa. Amin. Dan saya mau ingatkan juga bagi setiap kita. Ayo kita ini sama-sama. Ketika kita datang kepada Tuhan apa adanya. Saya percaya kok Tuhan itu akan memakai kita. Yang hebat itu Tuhan, bukan kita Bapak Ibu. Amin. Ya. Coba saya ini kasih beberapa banyak ayat. Saya harus cepat, waktu saya enggak banyak. Keluaran, ya kita lihat tentang Musa. Ya. Tadi saya sempat katakan kan, Musa itu selama 40 tahun loh dididik Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu juga di firman Tuhan itu Tuhan sendiri yang ngomong. Musa ini orang yang lembut hati. Musa ini orang yang sabar. Ya, saya cuma membayangkan kalau diri saya Musa, saya ini nggak sabar menghadapi bangsa Israel. Wong bolak-balik sudah lihat mujizat Tuhan loh kok berontak. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu yang sudah menikah punya anak yang suka berontak aja, pengennya apa? Kamu itu kok, betul nggak? Pengen juwewer kamu terus saya. Musa kok enggak gitu ya? Berbahagialah yang punya orang tua kayak Musa. Ya. Tapi saya enggak tahu sih prosesnya Musa ini seperti apa. Tapi saya bisa bayangkan. Ya, sebelum Musa jadi orang yang lembut hati, dia dididik Tuhan 40 tahun. Sebelumnya loh kenapa dia harus ada di padang gurun? Karena dia membunuh kan, dia enggak sabaran, temperamen. Bisa jadi saya katakan kayak gitu. Dan dia selama 40 tahun dia dididik Tuhan. Dan itu berhasil. Ya. Kita lihat dulu ayatnya. Keluaran. Kita baca ayatnya dulu aja ya. Banyak ayatnya. Waktu saya sudah mulai agak oranye soalnya ini. Harus agak ngebut Bapak Ibu. Nanti saya eval diri saya sendiri nanti. Karena nanti. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-1 dan yang ke-5. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Median. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu, ia ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ya. Lanjut ayat 5. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lanjut Keluaran 4. Ayatnya yang kedua sampai ke-8. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan,
lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu itu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya. Dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam tangan bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya. Dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Lanjut Keluaran 4 ayat yang ke-21. Firman Tuhan kepada Musa, waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Pasal 5 ayatnya yang ke-7 sampai 22, nggak usah saya baca ya, nanti kepanjangan ya. Poin saya seperti ini, di poin yang kedua itu, aku orang biasa, Tuhanku hebat. Yang mau saya katakan adalah, kalau kita orang biasa, Tuhan yang hebat, Dia yang melakukan perbuatan-perbuatan besar, bukan kita. Ya. Kenapa saya baca ayat-ayat Musa ini tadi? Musa itu orang biasa ketika dia dipanggil pertama kali sama Tuhan, dia tuh lagi mengembalakan kambing domba. Betul nggak? Ya. Dia bukan orang yang gimana ya ngomongnya ya. Tapi dia memang bukan seperti yang 40 tahun yang sebelumnya dia pangeran Mesir dan lain sebagainya. Dia siapa sih? Dia orang biasa, dia cuman menggembalakan domba. Ya. Tetapi ketika Tuhan memulai perjumpaan pertama kalinya dengan dia. Ya. Kan waktu itu Musa pegang tongkat gembalanya gitu kan. Tongkatnya disuruh lemparkan jadi ular. Gampang Bapak Ibu Saudara. Kalau cuman tongkat dilemparkan. Gampang. Yang susah ketika ular itu terus Tuhan ngomong, pegangan ular itu nanti jadi tongkat. Betul nggak? Betul nggak? Kalau cacing gitu nggak apa-apa, saya masih berani megang Bapak Ibu. Ya. Yang mau saya katakan, Musa itu orang biasa, yang hebat itu Tuhan. Amin. Ya. Bahkan tadi Tuhan ngomong gitu kan, nanti kamu bisa ngomong sama orang-orang Israel. Apa yang kau lihat mujizat yang kulakukan kepadamu. Kan waktu itu Musa menolak terus kan. Kalau mau dipakai Tuhan waktu itu dia nolak terus kan. Sampai akhirnya dikasih mujizat. Tuhan itu mau mengingatkan, itu aku bukan kamu. Ya. Bagi saya cuma seperti ini. Ya. Kalau kita mau melihat kehebatan Tuhan, syaratnya cuma 2. Ini bukan poin nomor 2 ya. Tapi bagian daripada poin nomor 2. Syaratnya Bapak Ibu atau kita semua harus memiliki keintiman dengan Tuhan. Ya. Musa itu sering ketemu sama Tuhan. Bertatap muka dengan Tuhan. Ya. Kenapa harus intim dengan Tuhan? Karena kalau tantangan besar di situ, jauh lebih besar nanti ke depan, Bapak Ibu harus punya fondasi yang kuat. Seumpama Bapak Ibu pohon itu, Bapak Ibu harus punya akar yang kuat ke bawah. Amin. Musa punya waktu-waktu khusus dengan Tuhan. Seperti itu jugalah kita. Kita harus punya waktu-waktu yang khusus dengan Tuhan. Supaya apa? Kita sadar. Kita ini orang biasa, Tuhan yang hebat. Amin. Semakin engkau bersekutu intim dengan Tuhan, semakin engkau bergaul dengan Tuhan, engkau akan semakin serupa dengan Tuhan. Amin. Kalau Bapak Ibu gak pernah bersekutu, gak pernah bergaul dengan Tuhan, engkau gak akan pernah siap menghadapi tantangan yang besar di depan. Amin. Ketika kita sering bersekutu, sering bergaul dengan Tuhan, saya percaya ketika kita menghadapi tantangan, kita akan mampu. Karena tahu, bukan karena kita, karena ada Tuhan yang beserta dengan kita. Amin. Syarat yang kedua,
Setialah di dalam perkara kecil. Ini hal yang sederhana Bapak Ibu. Ya. Tetapi ketika engkau setia di dalam perkara kecil, ya, Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. Kita tahulah ya, kalau perumpamaan tentang talenta ini, ya di Matius, nggak usah dibuka. Poin saya kayak gini Bapak Ibu, kan perumpamaan tentang talenta itu ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 5. Poin saya setia dalam perkara kecil itu kayak gini loh. Nggak usah bingung dengan punyanya orang lain, talentanya orang lain. Apa yang sudah Tuhan beri di dalam hidupmu, ayo pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Gak usah iri dengan orang lain. Loh itu dikasih 2, itu dikasih 5. Aku kok 1. Gak usah bingung. Ya, kita punya bagian masing-masing. Amin. Kita punya bagian masing-masing dan percayalah ketika engkau setia dengan bagian yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Ya, engkau akan bisa melihat Tuhan yang hebat itu yang akan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib melalui hidup Bapak Ibu Saudara. Amin. Hebat itu adalah bagiannya Tuhan. Setia adalah bagiannya kita. Amin. Hebat adalah milik Tuhan. Setia adalah perjuangan kita. Untuk jadi setia itu butuh perjuangan Bapak Ibu. Tapi masalah hebat itu bukan kita yang hebat. Tetapi Tuhan yang hebat. Amin. Ya. Nah, ciri pelayan Tuhan yang kuat yang terakhir, kasih karunia Tuhan cukup bagiku. Kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita semua. Ini perkataan yang diucapkan oleh Rasul Paulus. Saya mau ngasih contoh seperti ini. Waktunya sudah merah. Saya undang worship ministry-nya semua aja, singer, WL, pemusiknya, nggak apa-apa. Di poin yang ketiga saya mau kasih contoh yang kalau Bapak Ibu lihat di Alkitab ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul sampai akhirnya dia bersembunyi di Gua Adulam. Ya. Bapak Ibu tahu di Gua Adulam itu berkumpul orang-orang yang kepahitan, orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang kecewa, orang-orang yang gak tahu arah tujuan hidupnya. Tetapi ketika Daud di situ, apakah Daud juga menjadi sama seperti orang-orang yang ada di Gua Adulam itu? Enggak kan? Kita tahu oleh karena seorang yang namanya Daud, ya, bisa mengubahkan banyak orang yang kepahitan itu tadi. Banyak orang yang kecewa, banyak orang yang sakit hati, banyak orang yang mungkin, yaitu banyak utangnya juga gitu kan. Bukan berarti Daud yang bayarin utang, bukan. Ya. Tapi poin saya kayak gini. Ketika dia tahu Daud sendiri nyawanya lagi terancam. Dia mau dibunuh. Tetapi justru yang kita tahu, kita lihat. Dia sanggup mengubahkan itu. Ya. Bukan karena Daud, tetapi karena Tuhan. Tapi poin saya, kenapa Daud bisa seperti itu? Karena tadi di poin yang kedua, punya keintiman. Daud itu punya keintiman dengan Tuhan. Dia suka bermazmur, dia suka muji Tuhan. Dia suka nyembah Tuhan. Bagi saya bisa bayangkan ketika dia ada di Gua Adulam. Dia bersyukur, dia naikkan pujian kepada Tuhan. Orang-orang bisa lihat ya. Maksudnya kok bisa ya Daud ini ya. Mau dibunuh loh. Yang bunuh dia bukan orang sembarangan loh. Yang membunuh itu raja loh. Raja Saul loh. Ya. Tapi Daud tahu. Ketika dia bersekutu dengan Tuhan. Dia merasa aman karena ada Tuhan yang selalu menyertai dia. Dia tahu kasih Tuhan itu cukup bagi dia. Amin. Ya. Bagi saya ke depan kalau Bapak Ibu mengalami hal yang jauh mungkin di luar Bapak Ibu mungkin sudah enggak tahan, ingat ya, kasih karunia Tuhan itu cukup bagi setiap kita. Dan Tuhan yang akan memampukan kita untuk melewati lembah. Kita akan melewati lembah kekelaman, kita akan berjalan melewatinya. Kita tidak akan tinggal di lembah. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya tahun ini 2022 moving toward new harvest. Tuhan sungguh-sungguh menyiapkan sesuatu yang besar bagi setiap kita. Juga bagi kampus selatan ini. Tantangan besar kita akan melihat dalam tanda petik ya. Nggak ada mujizat besar, mujizat kecil. Tapi saya mau katakan paling gampang gini. Kalau ada tantangan besar, kita akan melihat mujizat yang besar. Itu bukan karena kita tapi karena Tuhan.
Tapi kalau tantangan kecil kita akan melewati, itu biasa, itu bukan mujizat. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu ke depan mengalami hal-hal yang mungkin membuat Bapak Ibu, aduh Tuhan aku mengikut Engkau kok tambah hari kok tambah semakin susah ya, kok tambah semakin sulit. Bersyukurlah, Engkau akan lihat mujizat besar. Engkau akan mengalami kemuliaan besar. Dan itu membuktikan kalau Bapak Ibu itu adalah orang biasa. Tuhan kita yang hebat. Tuhan kita yang luar biasa. Amin Bapak Ibu.